Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok 1, nama aku Oktawira Lenisa, dengan NIM 22003043, Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini aku akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian administrasi dan supervisi pendidikan. Yang dimana pengertian administrasi pendidikan ialah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan menurut Purwanto 2009 diartikan dalam dua pengertian, yaitu ilmu dan sebagai proses. Jadi, administrasi pendidikan menurut Purwanto 2009 yaitu suatu ilmu yang mengandung pengertian ilmu yang mempelajari penataan sumber daya yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang diberikan kepada semua staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Selanjutnya itu akan dalam Dictionary of Education, Goodcarter memberikan pengertian bahwa supervisi adalah upaya penjabat sekolah dalam memimpin guru dan petugas lainnya dalam meningkatkan pengajaran, meliputi merangsang, memilih posisi pertumbuhan dan pengembangan guru, merevisi tujuan pendidikan, bahan ajaran, metode, dan pengajaran, evaluasi. Konsep dari supervisi modern dirumuskan oleh Kimball Wills sebagai berikut. Supervisi adalah menurut Kimball Wills, supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Supervisi adalah bantuan dan mengembangkan situasi belajar yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tentang tujuan administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang lebih rincinya yaitu tujuan dari administrasi pendidikan yaitu yang pertama, memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan, memudahkan proses pelaksanaannya, memanfaatkan potensi manusia dan material yang diharapkan akan dapat menghasilkan keputusan-keputusan administrasi dalam bidang pendidikan yang sifatnya realistis dan kolektif. Yang kedua yaitu meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan dengan seluruh aspeknya dan mendorong peserta didik dalam mencapai pertumbuhan yang menyeluruh dan utuh, serta dapat melakukan penyesuaian dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Yang keempat yaitu menghubungkan antara proses pendidikan dan tujuan-tujuan pembangunan dalam masyarakat serta mempererat hubungan pendidikan dengan masyarakat. Selanjutnya itu yang kedua yaitu tujuan selanjutnya kita akan membahas tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya.
dengan adanya supervisi pendidikan ini, guru lebih bisa gitu menentukan anak ini kurang di dalam hal apa, dia menyukai apa. Jadi guru lebih cepat tahu gitu apa kelemahan dari siswa dia. Yang kedua itu membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat menggunakan kemampuannya secara maksimal. Yang ketiga yaitu menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru yang di luar batas atau tidak wajar, baik tuntutan itu datangnya dari dalam sekolah maupun dari luar masyarakat. Karena banyaknya dari masyarakat yang mengharuskan gitu, guru harus bisa kayak gini, guru harus bisa kayak pokoknya guru harus bisa lah semuanya gitu. Nah, dia itu membantu guru agar dapat lebih mengerti, menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Tadi kita udah membahas tentang tujuan administrasi dan supervisi pendidikan. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama, fungsi administrasi pendidikan yaitu tentang perencanaan atau planning, di mana perencanaan adalah kegiatan memikirkan dan memilih segala tindakan yang akan dilakukan demi tercapainya maksud dan tujuan pendidikan. Yang kedua itu pengorganisasian atau organizing, yang mana pengorganisasian adalah aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerjasama sebagai wujud kesatuan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, fungsi administrasi pendidikan yaitu pengkoordinasian atau coordination. Koordinasi di sini adalah kegiatan mengumpulkan dan menyatupadukan segala sumber, baik personil, materi, pikiran, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan produktif agar selaras dengan anggota atau unit lainnya untuk mencapai tujuan sekolah. Fungsi administrasi pendidikan yang keempat itu pembiayaan. Pembiayaan ini adalah kegiatan mendapatkan biaya serta pengelolaan anggaran, pendapatan dan belanja pendidikan. Dimulai dari perencanaan biaya, usaha pendapatan dana, penggunaan dana, serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Selanjutnya itu fungsi supervisi pendidikan. Fungsi dari supervisi pendidikan yang pertama yaitu mengkoordinasikan semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Contoh melengkapi kepemimpinan sekolah di sini yaitu membentuk kepala sekolah, wakil, atau anggota-anggota yang kayak sekretaris, bagian pokoknya ada di bidang masing-masing. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Dengan supervisi pendidikan, guru akan lebih banyak pengalaman. Yang keempat itu menstimulasi usaha-usaha kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Oke, selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu ruang lingkup administrasi dan supervisi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang pertama yaitu bidang tata usaha, di mana bidang tata usaha ini meliputi organisasi. Yang pertama yaitu organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Yang kedua, anggaran belanja keuangan sekolah. Selanjutnya, masalah kepegawaian dan personalis sekolah. Selanjutnya, keuangan dan pembukuannya. Ke masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan laporan, pengisian buku. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang kedua yaitu bidang kesiswaan, di mana bidang kesiswaan ini meliputi organisasi siswa, masalah kesehatan siswa, masalah kesejahteraan siswa, evaluasi kemajuan siswa, bimbingan dan penyuluhan bagi siswa. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan bidang personal guru, di mana meliputi pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personal guru,
masalah kepegawaian, masalah evaluasi kemajuan guru. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan pada bidang pengawasan. Pada bidang pengawasan ini meliputi yang pertama, usaha membangkitkan semangat guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Yang kedua, mengembangkan kerjasama yang baik antara siswa, guru, dan pegawai tata usaha. Dan selanjutnya, membuat pedoman cara penilaian hasil pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, mempertinggi mutu dan pengalaman guru. Ruang lingkup administrasi pendidikan bidang pelaksanaan dan kurikulum, yang mana meliputi kurikulum dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dalam pengajaran. Selanjutnya, melaksanakan organisasi kurikulum dan metode-metode yang disesuaikan dengan pembaruan sistem pendidikan dan lingkungan. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan. Selanjutnya, kita membahas tentang ruang lingkup supervisi pendidikan, yang mana terdapat beberapa macam. Yang pertama, supervisi bidang kurikulum, di mana bidang kurikulum ini menjadi proses belajar mengajar kegiatan utama sekolah. Kurikulum ini merupakan hal yang harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat strategis yang menentukan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan, baik itu proses maupun hasilnya. Di survei visi kurikulum ini, guru juga dituntut untuk senantiasa menyempurnakan dan menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kebutuhan-kebutuhan lokal lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup supervisi pendidikan pada bidang kesiswaan. Di mana bidang kesiswaan ini menjadi penting karena tujuan pendidikan adalah melahirkan siswa-siswa yang kreatif, mandiri, dan kooperatif. Siswa yang diperlukan bidang kesiswaan menjadi dominan karena tangan gurulah pembelajaran diperhatikan. Hal pokok yang harus disupervisi terhadap siswa adalah motivasi belajar siswa, tingkat kesulitan yang dialami siswa, pengembangan organisasi siswa, sikap guru dan kepala sekolah terhadap siswa. Selanjutnya, ruang lingkup supervisi pendidikan pada bidang kepegawaian. Tujuan pada bidang kepegawaian ini berbeda dengan sumber daya manusia yang konektivitas pendidikan. Tujuan supervisi bidang kepegawaian lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Selanjutnya, ruang lingkup supervisi pendidikan bidang sarana dan prasarana. Tujuan anak sekolah yaitu menjadi dia pintar dan terampil. Maka kalau tidak ada contoh yang sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh siswa, itu contohnya kayak masjid, perpustakaan, ruang kelas, laboratorium, internet, tempat olahraga. Kalau tidak adanya disediakan oleh sekolah sarana dan prasarana tersebut, itu akan berpengaruh terhadap gaya pembelajaran siswa tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup supervisi pada bidang keuangan. Di mana biaya menempati posisi yang sangat penting dalam
proses pendidikan. Karena dipastikan bahwa lembaga pendidikan yang bagus itu ditopang oleh biaya yang memadai. Setiap lembaga pendidikan membutuhkan dana untuk menopang proses pendidikan, mulai dari biaya rutin, biaya kegiatan, hingga biaya perawatan dan perbaikan. Dalam bidang pendanaan dan keuangan, pendidikan merupakan aktivitas utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang perolehan pendapatan, pemanfaatan, dan penanggung jawab dana keuangan.